Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Shining Star 88. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan Kotlin. Sejarah Kotlin. Bahasa pemrograman Kotlin dikenalkan oleh perusahaan JetBrains pada tahun 2011. Awalnya, Kotlin adalah bahasa pemrograman yang berjalan di atas JVM atau Java Virtual Machine. Kotlin ini didesain agar terintegrasi dengan Java. Pada tahun 2017, Google mengumumkan bahwa Kotlin adalah bahasa pemrograman yang direkomendasikan untuk pengembangan aplikasi Android. Kenapa kita harus belajar bahasa Kotlin? Karena, yang pertama, Java adalah bahasa pemrograman paling populer di dunia. Yang kedua, ekosistem teknologi pendukung Java sudah sangat besar dan dewasa. Ketiga, Kotlin adalah bahasa pemrograman yang dapat berjalan di atas JVM atau Java Virtual Machine. Keempat, bahasa pemrograman Kotlin lebih elegan dan sederhana dibanding Java. Kelima, Kotlin menjadi bahasa pemrograman utama untuk pengembangan aplikasi Android. Dan yang terakhir, Spring, framework backend Java terpopuler, sekarang sudah mendukung Kotlin. Software Development Kit atau kita sebut SDK. SDK adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memproses development. SDK sendiri digunakan untuk melakukan komplikasi kode program Kotlin dan menjalankan kode program Kotlin. Nah, pada aplikasi yang kita pakai, yaitu IntelliJ IDE, kita harus menginstal Java Development Kit versi 8 ke atas agar bisa digunakan. Proses development program Kotlin. Java Development Kit atau kita sebut JDK itu sendiri. Kode Kotlin, file KT. Pada kode Kotlin ini merupakan kode yang kita buat, terus kita terjemahkan ke dalam bahasa Java Binary File Class. Kenapa kita harus terjemahkan ke dalam bahasa binary? Karena sistem komputer hanya bisa membaca angka binary, sedangkan Kotlin sendiri merupakan program yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita mudah dimengerti. Setelah kode-kode ini diterjemahkan ke dalam bahasa komputer atau bahasa software, seluruh program akan dikumpul menjadi satu file, yaitu file jar. Di dalam file archive. File jar ini apa? File jar ini seperti file zip pada umumnya, tapi ini versi Java. Kemudian file ini akan dijalankan oleh Java Runtime Environment. Pada JRE ini, di dalamnya berisi JVM dan tools-tools lainnya untuk mendukung kita untuk menjalankan programnya. Integrated Development Environment. IDE adalah smart editor yang digunakan untuk mengedit kode program Kotlin. Pada IDE juga digunakan untuk melakukan otomatisasi proses komplikasi kode program Kotlin dan otomatisasi proses menjalankan program Kotlin. Dan yang aplikasi yang kita gunakan merupakan JetBrains IntelliJ IDEA. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian setelah kita menginstal IntelliJ IDEA, kita harus menginstal yang namanya JDK. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya agar kita bisa mengeksekusi codingan kita. Tanpa JDK, kita tidak bisa melakukan eksekusi maupun mengetik program kita. Di sini ada sedikit contoh program Kotlin dengan program sederhana yaitu Hello World. Fun main, buka kurung, tutup kurung, kurang kurawal, print ln, string hello world, tutup kurung kurawal. Fun main. Fun ini fungsinya itu atau yang kita sebut itu function dalam bahasa Inggris. Dan main ini merupakan utama. Jadi
fungsi utama suatu coding program yang pertama kali dijalankan. Tanpa fun main, codingan tidak tahu mau mulai dari mana jalankan program kita. Analogikannya seperti ini. Fun ini seperti kunci pintu, sedangkan main merupakan pintu masuk. Jadi tanpa fun main ini, program akan bingung mau mulai dari mana menjalankan codingan kita. Setelah itu ada println, string hello world. Println ini secara simpelnya itu berfungsi untuk mencetak hasil codingan kita atau output yang kita codingkan. Ini ada string hello world. String ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk kita mengetik tulisan. Ini variabel tulisan. Kenapa kita dalam program kita harus menggunakan kurung kurawal? Kurung kurawal ini berfungsi untuk menandakan bahwa codingan kita ini kurung kurawal ini menandakan bahwa codingan kita ini punyanya si fun main. Dan ini akan lebih mudah codingan itu diakses atau dieksekusi agar codingannya juga tidak bingung. Kenapa di sebelah fun main ada tanda buka kurung dan tutup kurung? Ini fungsinya sebagai parameter. Ini bisa ditambahkan, tetapi sesuai dengan kondisi, disesuaikan dengan kondisi. Kita akan coba yang ini program kode ini yang sederhana terlebih dahulu. Kita akan buka codingan kita. Oke, di sini kita akan membuat new Kotlin file, kita namakan hello world 1. Kita enter. Lalu kita tulis ini fun main, buka kurung kurawal, di bawahnya kita tulis println hello world. Setelah itu kita akan run kodenya. Nah, muncullah hasil seperti ini. Hello world pada template output kita. Sip. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe data dumper pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.